Insyaallah ta'ala pagi ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Adabus Safar, yani adab-adab ketika safar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini mengingat kita mungkin sebentar lagi Lebaran, musimnya orang safar, agar safar kita ini bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain hajat kita terpenuhi ketika safar itu, maka perlu memperhatikan adab-adab syar'i ketika hendak safar maupun ketika safar ataupun ketika sepulang dari safar. Ini saya lihat cukup banyak dari adab safar ini. Mungkin tidak bisa selesai kita membahas pagi ini, karena kalau di jumlah sunnah-sunnah safar ini ada 30-an yang diajarkan Nabi untuk kita ketika menjadi musafir. Sebelum menjadi musafir, ketika menjadi musafir, dan sepulang menjadi musafir. Ya, tidak apa-apa kita sedikit-sedikit paling tidak memahami hakikat safar itu apa sebenarnya. Baik, sebelum kita masuk kepada adab syar'inya, mungkin saya terangkan dulu tentang apa yang dimaksud dengan safar. Kapan seorang itu disebut musafir sehingga dia berhak mendapatkan rukhsah dari syariah dan bisa menjalankan adab-adab syar'inya ini. Ya, dari kata sin, fa, dan ra, safar itu. Ya, sin, fa, dan ra itu secara bahasa Arab itu maknanya zuhur wal buruz wal kashf. Jadi safar itu dalam bahasa Arab itu artinya nampak, ya, tersingkap, gitu, menyingkap, terang, perlahan, terang secara perlahan. Zuhur, nampak, menyingkap, dan semakin terang secara perlahan. Ya, itu makna sin, fa, dan ra secara bahasa Arab. Maka itu kata sin, fa, dan ra ini bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan maknanya. Misalkan kata safarat almar'atu an wajhiha, begitu. Jadi perempuan itu menyingkap wajahnya, gitu. Jadi perempuan yang tidak bercadar itu disebut perempuan yang sufur, karena dia telah menyingkap wajahnya dan bisa terlihat oleh laki-laki ajnabi. Maka wanita ini disebut sufur. Ya. Perbuatan sufur bagi wanita muslimah itu adalah mereka yang menyingkap wajahnya sehingga terlihat oleh orang. Nah, di antara makna subuh, setelah subuh itu disebut asfar. Jadi subuh itu diistilahkan dengan asfar karena apa? Karena setelah subuh itu mulai tersingkap sedikit demi sedikit menjadi terang, menjadi terang, menjadi terang, terus sampai akhirnya menjadi pagi. Jadi waktu subuh itu disebut waktu asfar dari kata safar ini. Kemudian secara bahasa ini juga, ketika salah satu yang kita dapatkan dari safar itu asfaru al-khuluqi sahibihi. Jadi ketika kita ingin tahu akhlak teman kita yang sesungguhnya ini, maka kita ajak safar.
nanti akan tersingkap akhlak aslinya. Jadi kalau ingin tahu seseorang itu bagaimana sebenarnya, baik atau tidak akhlaknya, itu diajak safar gitu. Sehari, 2 hari, seminggu dan seterusnya. Nanti akan muncul sifat aslinya. Dia akhlaknya bagaimana. Itu salah satu kandungan makna safar secara bahasa Arab. Namun secara istilah syar'i fikih, dalam istilah fikih, safar itu adalah khurujus syakhsi an imarati mawdi'i qamatihi di, safar. Jadi seorang itu sudah orang berniat berpergian sudah keluar dari batasan tempat dia tinggal. Kalau dalam definisi dia sudah melewati bangunan terakhir dari tempat dia tinggal. Maka dia sudah disebut musafir. Jadi kita mau, misalkan kita dari Jogja misalkan, kapan kita disebut musafir? Ketika kita sudah melewati batasan terakhir dari kota Jogja dan kita sudah melewati bangunan terakhir di batas itu. Jadi kalau kita dari Jogja terus ke arah timur berarti batasnya Prambanan. Jadi Prambanan itu adalah bangunan terakhir tempat kita tinggal. Jadi kalau kita sudah keluar Prambanan, maka kita sudah disebut musafir. Seperti itu. Jadi kalau ke Klaten, Jogja ke Klaten itu sudah disebut musafir. Jadi dan ini yang paling tahu yang ahlul qaryahnya, orang yang mukim di situ batasan terakhir kota dia itu mana. Maka itu ketika seorang itu safar, ketika sudah melewati bangunan terakhir di perbatasan kotanya itu, maka dia sudah disebut musafir. Ya, namun untuk kapan dia boleh menjalankan rukhsah dari musafir ini, yang mana rukhsah ini diantaranya mengqashar salat dari 4 menjadi 2, kemudian boleh meninggalkan salat rawatib, ya meninggalkan salat rawatib maksudnya, itu kebiasaan Nabi, karena Nabi tidak pernah melakukan salat rawatib ketika safar, maka kita pun juga tidak mengerjakan salat rawatib ketika safar kecuali witir, ya salat witir dan salat sunnah fajar jika memungkinkan. Yang karena saking besarnya fadilah itu maka tetap kita kerjakan meskipun sedang safar. Adapun qobliyah, ba'diyah itu kita sudah tinggalkan karena merupakan rukhsah bagi seorang musafir. Kemudian rukhsah juga boleh tidak puasa atau membatalkan puasa jika memberatkan. Jika memberatkan. Nah itu rukhsah-rukhsah tadi itu boleh dikerjakan oleh seorang musafir itu ketika sudah sampai perjalanan 80 kilo atau sampai 85 kilo. Demikian yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan beberapa ulama yang lain, bahwa musafir itu sah dia mendapatkan rukhsahnya itu ketika sudah sampai di 80 kilo dari perjalanannya. 16 farsakh kalau dalam bahasa hadisnya, 16 farsakh. Kalau di kilo segitu, 80 sampai 85 kilo, maka kita sudah boleh mengerjakan rukhsah-rukhsah yang diberikan syariat untuk kita. Nah itu kita sudah disebut musafir.
Ya, itu maknanya dari makna safar dan musafir. Kemudian perlu kita kenali juga yang kedua tentang jenis safar kita itu safar yang mana. Jenis safarnya kita itu safar apa gitu. Karena safar itu ada beberapa jenis. Yang pertama disebut safar ta'ah, ya. Safar taat, safar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut safar ibadah gitu. Kalau yang jelas safar ibadah itu umroh misalkan, haji umroh. Kemudian ziarah ziarah kepada ikhwan saudara-saudara kita, silaturahim, talabul ilmi, menghadiri undangan, itu semua jenis safar ibadah. Ya, haji umroh, kemudian silaturahim, menyambung kekerabatan, kemudian menuntut ilmu, menghadiri undangan, kemudian berziarah kepada saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, ya, untuk merekatkan ukhuwah. Kita butuh safar dengan itu, maka safar itu disebut jenisnya safar ibadah. Artinya perjalanan kita itu sampai pulang kita dianggap ibadah dan mendapatkan pahala insyaallah ta'ala kalau sesuai dengan adab-adabnya. Itu jenis pertama para jemaah. Maka itu kita biar tahu safar kita ini jenisnya yang mana gitu. Safar ibadah ataupun yang lain. Kemudian yang kedua disebut safar maksiyah, ya. Safar haram, safar maksiat. Berarti tujuannya untuk maksiat itu. Di antaranya yang jelas maksiat safar dalam rangka ziarah kubur ke mana itu untuk tabarruk kepada kuburan itu. Ziarah kubur pada asalnya boleh ziarah kubur, tapi nggak perlu safar. Jadi ziarah kubur itu tidak termasuk kategori yang dibolehkan untuk safar gitu. Karena Nabi mengatakan la sutasaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Janganlah seorang itu mengencangkan pelana, maksudnya hendak safar itu kecuali menuju ke 3 masjid. Maksudnya untuk safar ibadah ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka itu kalau sampai safar sejauh itu hanya untuk ke kuburan, ini termasuk yang dilarang. Nabi perintahkan untuk ziarah kubur, tapi tidak perlu safar. Hanya untuk mengingat kematian, jadi kuburan siapapun yang penting muslim. Jadi kalau dilakukan itu termasuk jenis safar haram. Atau safar maksiat, menemui seseorang yang bukan mahramnya, ataupun jenis yang lain dari maksiat, kalau ditempuh dengan safar, maka safarnya itu safar haram. Safar berdosa dia. Safarnya berdosa. Jadi berangkat sampai pulang dia berdosa. Seandainya dia meninggal di tengah safar itu, maka dia meninggal dalam keadaan sedang berbuat dosa. Ini penting sekali para jemaah sekalian karena kita nggak tahu ajal kita ini berkendara, barangkali ada musibah di jalan dan misalnya, maka itu pastikan safar kita ini safar baik-baik gitu, safar ibadah. Jangan sampai masuk kategori safar haram. Waliyadzubillah, biar kita nantinya kalaupun meninggal ya husnul khotimah itu. Tidak sampai meninggal dalam keadaan bermaksiat. Alhamdulillah. Kemudian jenis yang ketiga itu safar makruh, ya. Safar yang hukumnya makruh dibenci.
itu safar yang nggak ada tujuan, hanya sekedar menghabiskan uang dan waktu, sekedar nggak tahu, senang-senang, nggak ada tujuan apapun. eh, Hanya sekedar menghabiskan uang dan waktunya. Kemudian yang keempat, safar yang hukumnya mubah, boleh gitu, mubah, sampai melakukan safar untuk urusan yang mubah, ya mubah saja berarti hukumnya, boleh. Contohnya apa? Contohnya safar untuk berdagang, ya, tijarah. Kemudian safar untuk rihlah, ya, untuk piknik di tempat-tempat yang halal, itu hukumnya mubah, ya. Hukumnya mubah, boleh gitu. Nah itu para jamaah, jenis-jenis hukum safar, jenis-jenis safar, ada safar ibadah, safar ketaatan, ini jelas yang terbaik. Yang kedua safar yang haram, dan ini dihindari. Safar makruh itu apalagi, dan tidak terlalu banyak di safar mubah, ya. Tidak terlalu banyak di safar mubah. Namanya mubah, ya, itu uang kita keluar, ya mubah saja, nggak ada balasannya. Beda kalau uang kita keluar untuk ongkos safar, untuk ibadah tadi itu, ya kita insya Allah dianggapnya mengeluarkan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Tapi kalau safarnya jalan-jalan piknik mubah, ya dia ya hanya menghabiskan uang gitu. Tapi nggak berdosa karena memang hukumnya mubah gitu. Ya. Kemudian ini pembahasan pertama, yakni tentang makna dan jenis safar. Kemudian pembahasan kedua tentang persiapan sebelum safar. Jika safarnya itu jauh sekali, seperti umroh atau haji, maka ini ada persiapan khusus karena perjalanannya jauh sekali. Maka ini ada persiapan khusus sebelum berangkat, dijelaskan oleh para ulama supaya selamat, dan kalau ada apa-apa itu kita nggak ada urusan dengan makhluk. Selesai urusannya dengan seluruh makhluk. Jadi yang pertama, kalau safarnya jauh ataupun dalam negeri tapi jauh misalnya. Pertama istikharah, ya, dengan sholat rakaatain, 2 rakaat. Jadi mau safarnya itu istikharah dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah taala tidak berkenan, nggak jadi safar itu. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dengan safar kita, maka itu Allah taala batalkan. Berarti itu tidak baik untuk kita gitu. Maka Allah taala batalkan. Kalau rencananya lancar terus sampai berangkat, ya berarti itu insya Allah karena istikharah kita, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan perjalanan kita ini. Jadi butuh istikharah, 2 rakaat, mohon kepada Allah yang terbaik pilihan untuk safarnya ini. Kemudian yang kedua, persiapannya sebelum safar adalah taubat dulu dari dosa-dosanya, taubat nasuha. Barangkali masih melakukan dosa-dosa,
maka hendaklah bertaubat dulu kepada Allah, taubat nasuha, karena barangkali safarnya itu adalah safar terakhirnya, maka dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Jadi bersih dari dosa itu karena sudah bertaubat. Kemudian yang ketiga, persiapannya adalah jadi kaitan dengan bertobat itu di antara saya ulangi bahwa yang kedua itu bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Seandainya ada kaitan dengan harta orang lain, maka kembalikan dulu harta itu. Kalau misalkan ada hutang kepada orang lain dan bisa dibayar, maka bayar dulu hutangnya. Ya, minimal ada cadangan harta untuk membayar hutang, seandainya terjadi apa-apa, langsung dibayarkan hutang itu kepada yang berhak itu. Terus yang ketiga, di antara pesannya adalah tulis wasiat tentang hartanya. Kalau perjalanannya jauh, ya naik pesawat sampai 10 jam, 15 jam ke Tanah Suci, itu kemungkinan terjadi banyak sekali di jalan. Jadi sebaiknya kalau memang ada sesuatu yang perlu ditata dari hartanya, dia nulis wasiat kepada keluarganya. Kalau misalkan saya tidak kembali, maka ini wasiat saya tolong dijalankan. Hartanya untuk siapa, untuk apa, dan seterusnya. Itu adalah dia nulis wasiat. Kemudian yang itu kaitan dengan poin kedua, bertobat kepada Allah sebelum berangkat. Kemudian yang ketiga, hendaklah perhatikan hartanya yang dipakai untuk biaya safar, itu pastikan harta yang halal, supaya kita diberkahi. Ya, perjalanan safar kita ini dibekali dengan harta yang halal itu. Jadi safar kita bisa bernilai ibadah dan penuh barokah gitu. Nah itu para jamaah sekalian dari persiapan sebelum safar. Jadi sudah 3 pembahasan kita ya. Dari tadi yang pertama makna safar secara bahasa dan istilah fikih. Kemudian yang kedua jenis-jenis safar, itu kita masuk di mana. Kalau mau safar diperhatikan, safar taat, safar haram, safar makruh atau safar mubah. Kemudian yang ketiga tadi persiapan sebelum safar, khususnya untuk mereka yang safar jauh, ada 3 persiapan utama tadi itu. Istikharah, yang kedua bertobat kepada Allah, kembalikan hartanya orang kita ambil, utang bayar, nulis wasiat, dan yang ketiga safar dengan harta yang halal. Hendaklah safar itu dibekali dengan harta yang halal. Ya, ini pembahasan ketiga kita sebelum masuk dari pembahasan adab safar. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan adabus safar. Baik, kalau itu tadi sudah dipahami, bisa dipahami, maka kita sekarang akan masuk ke adab safar yang disunahkan Nabi SAW. Yang pertama, ayyakunu salasatan fa aktsar. Hendaklah safar itu dilakukan bertiga orang atau lebih. Jadi minimal 3 orang atau lebih rombongan. Dan tidak dianjurkan kita safar sendiri ataupun berdua. Jadi minimal safar itu dilakukan bertiga itu, minimal itu.
Apa dalilnya? Di sini Syekh membawakan dalil dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalatha rakbun." Kata Nabi, pengendara satu orang itu syaitan. Pengendara dua orang itu dua syaitan. Dan pengendara tiga orang itulah yang disebut pengendara dalam safar itu. Wassalatsatu rabbun. Tiga orang itulah pengendara yang sebenarnya. Ini apa maksudnya? Kata para ulama, kalau safar sendirian, berkendara sendiri, atau pokoknya sendirian, Nabi sebutnya dia syaitan. Artinya apa? Min fi'li syaitan di antara mananya, termasuk dari perbuatan syaitan. Atau yang kedua, dia mudah sekali dikuasai oleh syaitan ketika safar itu. Artinya apa? Dia mau berbuat apapun, dia bebas gitu. Namanya dia sendiri. Mau apa, mau lihat apa, mau begitu bermaksiat, orang sendiri itu mudah sekali untuk berbuat maksiat ketika safar itu. Maka Nabi tidak anjurkan itu. Kemudian pesan Nabi juga untuk mereka yang safar sendiri itu, kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi bima a'lamu fil wahdah." Seandainya manusia itu tahu apa ketika sendiri melihat apa yang aku lihat gitu. Secara manusia tahu ketika jalan sendiri melihat sesuatu yang aku lihat. Masara ahadun bilaili. Maka seorang tidak akan berani jalan sendiri di malam hari. Ya. Jadi kita karena nggak tahu saja melihat apa itu, makanya kita pede aja jalan sendiri. Maka kalau kata Nabi, kalau dia tahu ketika sendiri itu melihat apa yang aku lihat, dia tidak akan berani sesekali keluar untuk jalan sendiri itu di malam hari. Kan biasanya musafir di masa itu melalui padang pasir sendiri, naik ontanya atau naik kudanya seperti itu. Ya, kita juga begitu, kadang berkendara sendiri lewat jalan tol sendiri, malam-malam ya tempuh sendiri. Itu kalau dia tahu apa yang dilihat Nabi ketika safar sendiri itu, banyak setan mungkin di kelilingnya itu, dia tidak akan mampu, tidak akan berani jalan sendiri. Seberani-beraninya orang, kalau melihat apa yang Nabi lihat ketika jalan sendiri, ya mungkin dikerubuti oleh setan ya, berusaha menggoda dia supaya berbuat maksiat itu. Kalau dia tahu, mungkin dia tidak akan berani jalan sendiri ketika safar. Ini kita berani karena nggak lihat apa-apa. Padahal syaitan sudah ngerubuti kita gitu. Maka itu Nabi katakan, ar-rakibu syaitanun. Pengendara satu orang, syaitan. Pengendara dua orang, syaitan juga. Ya. Cuman kalau dua orang memang sedikit ada nyali karena ada temennya gitu. Tapi disebut syaitan juga oleh Nabi. Artinya masih mudah untuk tergoda oleh syaitan, bisa sepakat berdua ini sekongkol untuk berbuat maksiat, dan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan syaitan ketika masih berdua itu. Maka sunnahnya safar itu bertiga itu minimal. Baru insya Allah dia lebih kuat untuk menjaga dirinya kalau bertiga ataupun lebih gitu. Ya. Ini anjuran ya, ini anjuran sunnahnya seperti itu. Minimal bertiga atau lebih. Kemudian adab yang kedua, ketika safar adalah ayu amiru ahadahu. Hendaklah ditunjuk amir, pemimpin
di safar itu. Satu orang ditunjuk sebagai amirus safar, ya pemimpin safar. Ini maksudnya apa? Ya supaya dia semuanya keputusan safar ada pada dia ini. Misalkan kembalinya, berhentinya, istirahatnya, makannya, sholatnya, dan seterusnya, termasuk arahnya. Ada masalah apa dalam safar, dia tanggung jawab. Diangkat satu orang menjadi amirus safar, ya, pemimpin safar. Dia akan tanggung jawab dunia akhiratnya ketika safar itu terjadi sesuatu yang salah gitu. Ya. Jadi arah safar kita jadi terkontrol, terkoordinir karena ada satu pemimpin safar, jadi amirus safar. Itu ditunjuk. Siapa ya? Amirnya ya, antum ya. Gitu. Siapa jadi amir gitu. Tunjuk safar satu amir yang terserah yang terbaik menurut kelompoknya. Dan ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kharaja thalathatun fi safar, falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang keluar safar, maka hendaklah tunjuklah sebagai amir salah satu dari mereka. Tunjuklah sebagai amir, sebagai pemimpin dari salah satu dari mereka. Jadi bertiga itu ada amirnya. Jadi yang satu itu ngatur, ayo kita istirahat, ayo kita berhenti, ayo kita kembali, ayo kita sholat, ayo kita makan, ayo kita apa. Semua itu kembali kepada amirnya. Meskipun amir ini namanya amir ya, pemberi keputusan, juga tidak menutup kemungkinan untuk dia diskusi dengan yang lain. Boleh diskusi, tapi yang memutuskan tetap si amir ini, amirus safar ini. Meskipun melewati diskusi dengan yang lainnya nggak masalah juga, tapi yang memutuskan tetap amir, biar kondusif ya safarnya, tertib karena dipimpin oleh satu orang itu. Beda kalau safar itu nggak ada pemimpinnya, bisa satu ke sana, satunya mau ke sana, berantakan itu safarnya, acaranya, jadi enggak terkoordinir, jadi berantakan. Itu yang kedua dari adab safar. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir di pertemuan pagi ini, karena sudah jam 10 ini. Ayyakuna safaruhum yaumal khamis. Jika bisa, safarnya itu dilakukan di hari Kamis. Di hari Kamis. Ini salah satu bagian dari sunnah Nabi SAW. Di beberapa safar beliau berangkatnya di hari Kamis. Dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu keluar safar di Tabuk, beliau keluarnya hari Kamis dan beliau sangat suka keluar atau safar itu di hari Kamis. Ya wallahu alam, itu hikmah kita nggak diterangkan sama Syekh. Kenapa kok hari Kamis ini? Yang jelas jika itu memang bisa diatur hari Kamis ya hari Kamis sesuai dengan kebiasaan sukanya Nabi. Tapi kalau memang kita hajatnya hari Senin ya sudah sesuai dengan hajat. Ini kalau masih bisa diatur misalkan ya bisa dicocokkan. Kalau misalkan tidak sesuai jadwal kita ya boleh hari apapun yang kita memang berhajat. Nah itu para jamaah sekalian, sekilas dahulu tentang makna safar dan sedikit dari adab safar, dan tentunya masih banyak dari adab ketika safar ini.
Berhubung ini sudah jam 10 lebih, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Ya, materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tafadhal mashkura fi al-asilah. Silakan kalau mau bertanya, saya kembalikan ke Pak Hamdan. Dengar kepada teman sekalian, kami persilahkan kesempatan untuk tanya kepada teman sekalian. Sambil mengucap satu pertanyaan Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya jenengan nggak jelas. Pak, didekatkan ke mic ya. Suaranya Pak Hamdan nggak jelas. Iya. Udah jelas. Iya. Maaf Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Safar yang berkaitan dengan niat untuk ziarah kubur Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz kalau memang makam-makam saudara kita itu tempatnya di luar kota kita, di luar daerah kita. Sementara kita ingin berziarah kubur, apakah ini harus kita urungkan, kita nggak perlu ziarah kubur karena itu haram? Atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Atau syukron. Iya, enggak boleh, Pak. Hatta itu misalkan makam orang tua kita ada di luar kota ya. Kita tetap dilarang untuk safar. Sekarang kalau dipikir orang tua kita dengan Rasulullah SAW jelas jauh lebih mulia Nabi. Itu pun dilarang itu. Safar untuk mengunjungi ziarah kubur Nabi itu dilarang. Jadi siapapun, bukan hanya safarnya jauh sekali atau pokoknya sampai pada batasan safar hanya untuk mengunjungi kuburnya Nabi itu dilarang. Nabi sudah pesan tadi itu, la tusaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Janganlah kalian mengencangkan pelana untuk niat safar itu kecuali ke 3 masjid arahnya. Jadi kita boleh niat safar ibadah itu hanya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi untuk ke kubur Nabi itu pun meskipun ada di Masjid Nabawi itu tetap tidak boleh itu. Jadi meskipun orang tua kita kuburnya itu ada di luar kota, kita safar niat untuk ziarah kubur itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Nggak ada manfaatnya itu. Karena yang berpengaruh untuk mayit itu bukan ziarahnya, tapi doa kita gitu. Untuk orang tua kita, untuk kerabat kita yang meninggal. Yang bisa menerangi kuburnya, yang bisa mendapatkan manfaat dari doa-doa yang hidup. Itu doa, bukan ziarah itu. Jadi nggak ada efeknya gitu. Apalagi kita dilarang gitu sampai safar untuk ziarah kubur itu kan kita dilarang. Karena tujuan ziarah kubur itu cuma satu kata Nabi, litudzakkirul maut,
Kata Nabi, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazurha litudakkira alaikumul maut. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, begitu kata Nabi. Tapi sekarang silahkan berziarah hanya untuk mengingat mati. Nah, maka itu kita dari hukum ini tidak boleh mengkhususkan kubur tertentu untuk ziarah gitu, apalagi sampai safar ya, sampai jadi musafir mengarah kepada satu kuburan tertentu, ini jelas larangan, haram safarnya karena melanggar perintah Nabi. Jadi kalau itu orang tua, misalkan di luar kota, justru lebih bermanfaat untuk kita itu doa kita gitu, ke orang tua itu. Doa kita dari sini, dari tempat kita, itu lebih manfaat baginya untuk kuburnya gitu. Mungkin Allah Ta'ala terima doanya, jadi terang kuburnya, diringankan siksanya, atau diangkat siksanya mungkin. Jadi nggak ada gunanya, apalagi kita dilarang itu sampai safar luar kota hanya untuk menziarah kubur. Apalagi mengkhususkan juga, seperti ziarah kubur Wali Songo, itu mengkhususkan itu lebih dilarang lagi. Ya. Sudah safar, mengeluarkan duit, ziarah kubur. Apalagi di sana tidak sesuai syar'i. Ya. Tabarruk ya, mengambil berkah ke kuburan. Ini lebih-lebih lagi jahiliyah. Sudah. Bertumpuk-tumpuk dosanya. Safarnya sudah safar haram, perbuatannya juga di sana juga haram, itu malah bertumpuk-tumpuk berbuat dosa. Itu kalau misalkan mati di perjalanan ya, dia mati sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, ini tidak perlu kita safar untuk ziarah kubur ke siapapun. Tidak perlu itu. Mutlak gitu. Syukron Ustaz. Syukron. Lanjut pada jamaah sekalian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan safar atau perjalanan ini. Ini seorang pegawai itu ditugaskan untuk pendidikan dan latihan itu. Misalnya dari Banjarnegara ke Solo. Di Solo selama 7 hari. Berangkatnya kan sendiri. Karena satu kecamatan biasanya hanya 1 orang. Nah ini memenuhi tadi adab-adab safar itu, karena ini cuma 1 orang. Kemudian selama di Solo 7 hari itu, bagaimana pelaksanaan sholatnya? Apa sholatnya ada rusuh, kemudian tadi tidak melaksanakan sholat rawatib misalnya gitu, ataupun harus penuh sesuai dengan seperti yang di rumahnya sendiri. Terima kasih penjelasannya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa hendaklah dia bertiga minimal itu hukumnya sunnah hukumnya. Artinya kalau memang dia memang darurat harus sendiri karena itu memang seperti itu mekanismenya, ya silahkan sendiri. Cuma Nabi kan tadi berpesan bahwa pengendara kalau sendirian itu syaitan. Artinya dia mudah sekali untuk digoda oleh syaitan. Kemudian kalau dia tahu kanan kirinya ketika safar, ketika berjalan sendiri itu, dia tidak akan pernah berani jalan sendiri. Karena syaitan itu akan lebih mengerubuti musafir yang sendirian. Karena apa? Mudah sekali untuk dijatuhkan dalam perbuatan dosa, maksiat itu. Maka itu syaitannya banyak sekali yang mengiringinya. Ya, namun kalau emang harus sendiri, ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Itu tadi yang dianjurkan bertiga itu sunnah ya hukumnya. Bertiga minimal itu. Ya, jika jenengan bisa sekalian bareng teman-temannya yang satu dinas, itu bisa ya, alhamdulillah bisa menjalankan sunnah ini. Lebih aman insya Allah
dari sisi gangguan syaitan. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa sendiri ya nggak apa-apa. Cuman banyak-banyak berdoa saja, jaga ketakwaannya kepada Allah karena syaitannya lebih banyak, penggodanya lebih banyak ketika sendiri. Itu. Kemudian untuk yang kedua, karena Banjarnegara ke Solo ini kan sudah insya Allah keluar dari batas dan mungkin masuk 80 kilo, ya saya tidak tahu. Kalau memang sudah iya, maka dia boleh menerima rukhsahnya ketika safar itu, diantaranya sholatnya dikosor untuk yang 4 rakaat, duhur, asar, sama isya itu dikosor 2 rakaat aja sholatnya. Kalau memang masyakoh, memang berat perjalanannya, boleh sekalian dijamak, ya jamak kosor, boleh. Tapi kalau safarnya mudah itu, maka tidak dijamak itu lebih afdol. Kalau safarnya mudah untuk berhenti, gampang untuk ini sholatnya. Tidak dijamak itu lebih afdol. Tapi kalau memang susah, harus jamak kosor ya, tidak apa-apa jamak kosor. Untuk duhur sama asar, jamak kosor. Maghrib sama isya, kalau maghribnya tetap utuh 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Dijamak di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Kemudian boleh juga dia untuk meninggalkan sholat-sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, ya ba'da maghrib, qoblal isya, ba'da isya, itu boleh dia tinggalkan, ba'da duhur. Kecuali witir. Sholat witir, ini Nabi soalnya tidak pernah meninggalkan. Meskipun safar, tetap Nabi upayakan sholat witir meskipun 1 rakaat. Meskipun 1 rakaat, tetap Nabi kerjakan. Dan kita pun demikian. Kalau bisa ketika safar tetap berjaga yang namanya sholat witir ini. Sama sholat sunnah fajar itu, kalau memang mungkin mampu kita ya, tetap kita mengerjakan sunnah fajar itu. Tapi kalau nggak mampu, berat ya sudah nggak apa-apa. Tapi witir diupayakan itu yang tetap dijaga. Boleh dia seperti itu mengambil rukhsah untuk meninggalkan rawatib. Jadi kita sholatnya hanya 2 rakaat, duhur udah selesai. Atau asar, duhur asar, setelah itu selesai. Tidak pakai rawatib qobliyah ba'diyah. Kemudian boleh juga musafir kalau sudah sampai safar itu boleh batal puasanya karena berat dalam perjalanannya. Itu sudah boleh bagi dia kalau memang sudah cara tempuh terpenuhi. Seorang musafir kalau berat safarnya dia boleh membatalkan puasanya dan diganti di hari yang lain. Itu nggih Mas, silakan diukur sendiri antara Banjarnegara dan Solo, sampai Solo itu berapa. Setelah itu kalau sudah masuk ya boleh menerima rukhsah-rukhsah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bisa Terima dipahami kasih, nggih? Ustaz. Terkait kalau sudah sampai di Solo tadi ya, kan musafir itu kan bermalam sampai 7 hari di sana. Pelaksanaan sholat-sholatnya itu apa seperti tadi di dalam perjalanan, rukhsah boleh, tidak rawatib begitu. Sholatnya di kosor apa di qodho kayak gitu. Ya. Oke. Jadi selama dia statusnya musafir, berapa hari pun di situ, mau 10 hari, sebulan, ataupun lebih misalkan, dia tetap mendapatkan rukhsah itu. Jadi sholatnya tetap dikosor kalau sholat sendiri. Tapi kalau dia misalkan memilih sholat jamaah di masjid bersama orang-orang yang mukim ya sudah, kalau dia milih makmum,
di jamaah masjid situ ya berarti sholat seperti biasa. Cuman karena dia musafir, dia tetap enggak sholat qobliyah, ba'diyah. Kalau tahiyatul masjid itu tetap diupayakan ketika kondisi safar maupun mukim masuk masjid kita tahiyatul masjid. Nah, kalau untuk sholat 5 waktunya pilihan itu. Kalau jenengan milih sholat sendiri di hotel atau di ini, ya berarti sholatnya qashar selama safar itu seminggu itu. Tapi kalau jenengan milih turun sholat di masjid, ya berarti ngikuti jamaah situ bersama jamaah situ. Cuman nggak pakai qobliyah, ba'diyah itu. Hanya tahiyatul masjid saja gitu. Dan seperti itu selama seminggu ya seperti itu. Dia boleh qashar sholat sendiri atau sesama musafir, jamaah sesama musafir di hotel misalkan dengan qashar, jamaah qashar. Lebih diupayakan qashar saja ya, tidak pakai jamaah. Kecuali berat perjalanannya maka boleh dijamaah. Biasanya kalau saya safar seperti itu, safarnya berhenti karena ada urusan di satu kota ya, nginep di hotel ya. Kalau memang dekat masjidnya, saya sholat di masjid. Kalau memang dekat masjidnya. Tapi kalau masjidnya jauh, biasanya ya sholat di tempat penginapan. Ya. Qashar ya, kalau duhur asarnya. Itu nggih, Mas, insyaallah bisa dipahami ya. Nggih, saged. Terkait tadi kan di tempat di situ memang ada masjid itu. Sesama musafir melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian saya kok tetap melaksanakan sholat rawatib. Itu apa ya? Tidak baik apa harus ada rusuh itu dipakai tadi itu, Mas? Iya. Kaidahnya dalam rukhsah itu innallaha yuhibbu ayyakhuda bi rukhasihi. Allah itu sangat senang kalau rukhsahnya itu diambil oleh hambanya itu. Artinya kita ini dikasih keringanan sama Allah Ta'ala. Kalau kita ambil itu, Allah Ta'ala itu senang sama kita itu. Menerima rukhsahnya Allah SWT. Sebagaimana kita memberi sesuatu pada seseorang kan diterima kan senang kita. Terus kita mau nolong sama orang, malah orang itu tidak mau, sombong kan. Tidak mau, itu gimana kan? Kita sendiri aja bisa rasakan. Dan Allah Ta'ala maha penyayang pada setiap hambanya. Jadi itu sudah dikasih rukhsah, malah tetap tidak mau, sombong. Saya kuat gitu. Saya masih ini. Ya kita aja kalau mau ngasih orang yang kita ini kasihan kan, kita kasih keringanan terus dia sombong gitu. Udahlah saya tidak mau keringanan, saya nggak mau yang biasa aja. Kan kita kesannya gimana itu? Oke itu jangan Pak, jangan dilakukan. Kalau Allah Ta'ala sudah kasih rukhsah, diambil aja gitu. Diambil aja. Jangan kita merasa kuat, terus kita tidak mengambil rukhsah itu justru menunjukkan kesombongan gitu. Allah tahu kelemahan kita, maka dikasih rukhsah gitu sama Allah Ta'ala. Kalau diambil itu Allah Ta'ala senang. Senang bagi mereka yang mengambil rukhsah-rukhsahnya. Jadi diambil saja Pak, jangan ditinggalkan, biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah, artinya kalau dia tidak mengambil rukhsah itu dianggap salah gitu. Sudah dikasih keringanan, sholatnya diqashar, masih nambahi lagi dengan rawatib. Apa gunanya terus Allah Ta'ala mengurangi sholat qashar itu kalau masih ditambah lagi? Itu maksudnya mau meringankan kita tidak mau gitu. Ya, kita tidak mau gitu. Jadi jangan biar nggak terkesan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu nggih Mas, insyaallah. Terima kasih Ustaz.
Oke, Mas Edi, sama-sama. Silahkan. Kepada jemaah yang lain, masih ada kesempatan, kami persilahkan. Mungkin saya tambahkan keterangan tentang pengumuman tadi ya dari Pak Hamdan ya. Jadi Ustaz, monggo Ustaz. Oke, jadi untuk zakat mal itu kapan harta kita ini sudah diwajibkan keluar zakat mal itu ketika harta kita yang itu diam, harta diam selama setahun itu nilainya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Dan itu diam setahun ya. Diam setahun. Maka ketika persis 1 tahun perjalanannya, diamnya harta itu yang senilai 85 gram emas itu, 24 karat, maka persis setahunnya itu diambil 2,5%, lalu disalurkan melalui zakat. Ya, itu dizakati 2,5%. Yang masorifnya itu ada 8 dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Itu penyalurannya ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat mal. Jadi 85 gram emas 24 karat itu diikutkan harga emas saat ini. Kalau harga emas saat ini yang 24 karat itu 500.000 ya berarti 500.000 kali 85. Ya sekitar berapa ya? Ya segitulah ya. 40 sekian juta Pak ya. Nah, kalau kita punya harta 42,5 ya, 42,5 juta itu diam selama setahun, itu dikeluarkan 2,5% di persis 1 tahunnya itu. Dan ini tidak berlaku untuk harta yang berputar. Karena namanya berputar, nggak diam hartanya terus, kadang berkurang, kadang nambah, kadang berkurang, seperti itu. Itu nggak berlaku. Kalau dia pedagang, maka yang dikeluarkan adalah zakat tijarahnya, zakat perdagangannya, bukan zakat malnya. Beda. Jadi kalau dia harta uang, maksudnya uang ini diputar berupa barang dagangan, nanti yang kena zakatnya adalah zakat barang dagangan. Jadi maksud tadi pengumuman itu untuk harta yang berupa uang atau emas yang diam selama setahun, nilainya 85 gram, 24 karat, itu per tahunnya dikeluarkan zakatnya 2,5%, biar suci hartanya. Nah itu maksudnya pengumuman tadi itu seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Oke, monggo dilanjut. Nambah tanya tadi. Oke, Mas. Terkait dengan zakat harta diam tadi. Ini ada kami itu tentang zakat profesi. Zakat profesi ini atau zakat penghasilan kok disetarakan dengan emas. Jadi gaji seorang ASN itu dikalikan 12, 1 bulan gaji dikalikan 12 karena 1 tahun sesuai dengan haul itu emas. Kemudian setelah mencapai nisab sama dengan emas itu diambil 2,5% untuk zakat profesinya. Kemudian zakat profesi itu diambil setiap bulan, bukan 1 tahun itu.
Jadi gaji 1 bulan dikalikan 12 disetarakan dengan emas, itu harga emas 85 gram mencapai nisab, kemudian diambil zakatnya 2,5% dan dibayarkan setiap bulan. Ini gimana, Tat? Mohon penjelasannya. Nggih. Wah, niku aturan baru itu, Mas. Nggak ada dalam Islam. Coba saya tanya dulu. Itu nun sewu, rata-rata gaji ASN itu pinten, Mas Edi, per bulan? Bisa diambil Sekitar rata-ratanya. 5 juta. 5 juta. 5 juta ya kali 12. Oke. Berarti 60 juta, nggih. 60 juta ya. Itu sebenarnya sudah masuk nisab 60 juta. Kalau emas 85 itu kan kalau tidak salah 42,5 atau 43 atau 44 juta lah gitu. Ya sekitar itu. Ya sekitar itu. Berarti kalau 60 ini sudah jelas masuk nisab. Itu kan kalau ngantongi uang 60 juta. ASN ini punya uang 60 juta, terus diam selama setahun. Baru dia harus mengeluarkan 2,5%. Nah masalahnya ASN ini kan belum ngantongi uang segitu. Belum ngantongi uang segitu. Dia hanya dapat 5 juta per bulan, itu pun sudah dimakan untuk makan sehari-hari, untuk biaya sekolah, biaya ini. Bisa jadi habis uang itu sebulan itu. Ataupun kalaupun sisa ya sedikit sekali. Gak masuk itu, Mas. Gak berhak gitu. Haram mengambil harta kaum muslimin yang seperti ini. Dia bukan wajib zakat, dia ini gajinya sebulan 5 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya habis. Bisa sisa sedikit ratusan ribu. Terus apa yang dikeluarkan zakatnya? Uang segitu. Gak boleh ngambil itu, duit haram itu. Ngambil zakat. Zakat profesi ini bukan aturan Islam. Jadi nggak ada dalam Islam itu zakat profesi. Uang orang baru terima 5 juta kok dizakati gimana? Uang dia harus ngantongi 45 juta dan nggak kepake setahun. Baru dikeluarkan 2,5%. Islam itu nggak dolim aturannya. Dia memang nggak kepake uang itu. Diam selama setahun. Maka Islam ngambil haknya 2,5% untuk kaum muslimin, untuk 8 asnaf itu. Nah, kalau duit itu muter aja, Islam nggak ganggu-ganggu kok. Nggak ngotak-ngatik. Kalau duit itu naik turun itu Islam nggak ngotak-ngatik. Punya uang 42 juta, tapi kadang seminggu berkurang jadi 30. Nanti nambah 35 lagi, terus nanti ini lagi. Itu nggak stabil itu saja. Itu nggak diambil zakatnya itu. Kalau nggak stabil. Nggak konstan terus 45 terus dalam setahun itu. Itu yang diambil 2,5% itu tabungan yang nggak bergerak itu selama setahun. Nilainya 43 juta tadi, itu kurang lebih sesuai dengan harga emas. Baru diambil tahun per tahun 2,5%. Karena nganggur duitnya. Hartanya nganggur, maka diambil. Nah, kalau jalan duit muter ya nggak diambil sama Islam. Ngerti, Islam itu orangnya. Apalagi cuma punya duit 5 juta. Terus diambil zakatnya ini dari mana aturannya? Orang punya duit 5 juta belum tentu cukup. Sebulan keperluan keluarganya itu. Malah dipotong zakat. Ini aturan jahiliyah ini, Mas. Haram itu, nggak boleh itu. Mengambil harta saudara muslim dengan cara yang haram itu namanya. Nggak boleh. Kalau kita bisa nggak bayar itu lebih baik. Nggak ada zakat profesi dalam Islam tuh nggak ada. Itu Mas Edi. Iya, tapi gini, kami kan katakan bawahan begitu. Itu sudah menjadi kewajiban oleh Basnas cara memperoleh seperti itu. Jadi gaji kotor setiap bulan dikalikan 12, kemudian diambil 2,5%. Karena kita
satu kewajiban saya misalnya tetap diambil seperti itu. Ya. Nah, niat kita bagaimana? Niat saya bukan zakat tapi tak niatkan untuk sedekah atau infak, itu gimana tadi? Bukan, itu jangan niat begitu. Berarti posisi jenengan itu dizolimi. Jadi posisikan kita sebagai orang yang terdolimi. Nggak berhak orang itu ngambil harta kita dengan cara seperti itu. Biasanya coba ngitungnya gimana tadi, Mas? Berarti Mas, Gaji gajinya 5 kotor, juta, gaji kotor gaji 5 kotor juta kali 12, 60 kan? 12, 60. Terus 2,5%, berarti 2,5% 60 itu 3 juta ya kurang lebih ya. Ya, 2 juta. Taruhlah misalkan itu 3 juta. Berarti jenengan 3 juta itu dibagi 12 diambil per bulan gitu. Iya, dibagi 12 diambil per bulan. Oh. Berarti berapa ratus ribu itu enggak salah ya. Iya, sekitar ya 125.000. Iya, berarti ya. Itu duit haram itu, Mas. Jenengan jangan sedekah itu haknya jenengan itu. Saudara muslim itu hartanya itu dilindungi dalam Islam. Hanya diambil kalau itu memang aturan Islam. Ya, di antaranya zakat. Kalau bukan aturan Islam, itu jenengan posisikan sebagai orang terdolimi aja. Nanti di akhirat diminta sebagai tabungan akhirat. Kalau saran saya seperti itu, kayak pajak itu kan, pajak ini kan bukan aturan Islam, pajak itu. Jadi kalau kita bayar pajak itu karena memang dipaksa sama negara harus bayar. Kalau nggak bayar kita kan ada mudorot, tertimpa mudorot, kesulitan dalam bernegara ya. Ya udah kita terpaksa bayar. Tapi posisi saya sebagai pembayar pajak ini sebagai orang yang terdolimi, itu harta saya itu saya minta di akhirat nanti. Karena mengambilnya bukan dengan caranya yang Allah Ta'ala perintahkan. Apalagi pemungut pajak ini Nabi sudah ancam ya. La yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak akan pernah masuk surga pemungut pajak itu. Itu kalau zakat profesi itu ya mirip ini, mirip pajak berarti. Karena bukan aturan Islam, nggak ada dalam Islam. Aturannya ngarang-ngarang sendiri. Itu khawatirnya masuk di maks ini, sahibu maksin. Gak akan masuk surga pemungut pajak ini. Dan kita ya jangan sedekah itu nanti ditagih di akhirat mas duitnya. Uang yang terdolimi itu, jenengan terdolimi itu diambil duitnya tanpa ada hak dari Islam gitu. Karena dalam hadis kan disebutkan innallaha harrama amwalakum wa auladakum illa bihaqil Islam. Sesungguhnya Allah itu haramkan harta kalian, nyawa-nyawa kalian kecuali dengan hak Islam. Nyawa nggak boleh diganggu kecuali hak Islam. Hak Islam itu apa? Kisos contohnya. Boleh diambil nyawanya kalau itu memang kisos. Harta juga begitu, nggak boleh diganggu kaum muslimin kecuali dengan haknya Islam, diantaranya zakat dan seterusnya. Itu Mas Hadi. Jadi nanti di akhirat diminta lagi aja tuh, dituntut sama yang ngambil. Lumayan punya tabungan akhirat. Itu nggih Mas? Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Baik, sebelum ada pertanyaan yang lain, ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Tri dari Kalimantan. Pertanyaannya, bolehkah safar perempuan 3 orang atau lebih dengan sopir laki-laki yang bukan mahram, Ustaz? Syukron. Ya. Jawabannya tidak boleh. Meskipun serombongan bis sepis itu tetap nggak boleh. Lebih dari 3 pun nggak boleh. Karena itu tegas dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tahillul mur'atu antusafir yauman wa laila biduni mahram.
tidak halal bagi seorang wanita untuk safar sehari semalam sejauh itu maksudnya tanpa disertai mahram. Jadi perempuan 3, 4, 5, 10 satu bis sekalipun kalau perempuan semua itu tetap judulnya mereka itu keluar tanpa mahram. Ya. Mereka satu-satunya kan tidak ada mahramnya semua itu. Maka itu dikatakan tidak halal, alias berarti haram. Keluarnya itu haram hukumnya. Jadi Anda kalau memaksakan diri keluar safar sendiri, berdua, bertiga sama perempuan yang nggak diselingi mahram, itu disebut safar haram ya. Safar kategorinya safar haram. Jadi ya muka-muka selamat. Kalau nggak selamat meninggal di perjalanan berarti meninggal dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebaiknya jangan dilakukan. Sabar dulu nunggu mahramnya. Gitu ya. Meskipun umroh haji tetap nggak boleh kalaupun sendiri. Apalagi umroh haji jauh. Nggak boleh kalau sendiri. Nah, sekarang ini ada akal-akalan dari apa namanya pelaksana haji di sini ini dibikin surat mahram palsu. Bayar surat mahram nanti ditunjukkan ke pemerintah Saudi ketika masuk bandara atau pemeriksaan mana mahramnya ini, ada suratnya ini orangnya, padahal itu temannya, padahal itu pemandunya sendiri atau apa itu, supaya besok bisa masuk mamlakah, bisa masuk Arab Saudi, menunjukkan surat keterangan mahram, ini mahramnya, gitu. Padahal itu orang lain, mahram-mahroman gitu. Dia ngakali pemerintah Saudi ya bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ditipu. Tetap dia judulnya keluar tanpa mahram, berdosa. Safarnya itu berdosa. Ya. Safar dia berdosa. Itu ya, wallahu a'lam. Termasuk Ustaz, termasuk mudik kepada orang tua juga tidak boleh ya Ustaz kalau nggak ada mahram. Kalau sampai menempuh jarak safar ya, sama nggak boleh. Kecuali nggak sampai safar ya, kota-kota gitu. Kalau sudah jarak safar ya nggak boleh itu. Kalau Ustaz untuk studi atau belajar di perguruan tinggi di luar pulau Jawa diantar oleh mahram sampai di kampus atau di 4 kosnya sana ditinggal oleh mahramnya bagaimana Ustaz selama bulan-bulan? Ya itu diantara yang dibolehkan dikhususkan itu yang saya tahu. Karena kan pesantren-pesantren kita ini kadang-kadang kan banyak santriwati gitu, yang dari jauh-jauh. Maka itu ada fatwa dari ulama ketika safarnya itu diantar mahram, antar jemputnya itu wajib dengan mahram. Karena di sana itu terus dengan syarat di sana tempatnya aman dari ikhtilat, ya campur baur laki-laki perempuan, dari pintu-pintu maksiat. Maka itu dibolehkan pesantren seperti itu. Ini sudah banyak pesantren kita yang minta fatwa tentang itu. Jadi intinya kalau santriwatinya itu dari luar kota, bahkan luar Jawa di sini, boleh dengan syarat diantar mahram, antar jemputnya dengan mahram. Kemudian di tempat itu aman bagi santriwati ini, aman dari tempat ikhtilat ya, laki-laki perempuan tidak campur baur, pintu-pintu kemaksiatan terjaga di situ, banyak orang-orang amanah sebagai penjaganya. Menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Gitu. Akhirnya keputusannya dibolehkan oleh para ulama fatwanya. Nuntutnya ilmu syar'i ya Pak, nuntutnya ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Fardu ain ya, wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya.
terus di tempat itu aman, di tempat sakannya itu, asrama itu aman dari ikhtilat laki-laki, di tempat belajarnya juga tidak campur baur dengan laki-laki, semuanya wanita itu. Dan pesantren kita alhamdulillah seperti itu. Jadi pesantren itu rata-rata lokasi itu khusus untuk wanita, semua penanggung jawabnya perempuan gitu. Kelasnya juga kelasnya perempuan, nggak ada satupun laki-laki yang boleh masuk kawasan itu. Maka kalau untuk yang seperti ini, insya Allah dibolehkan fatwanya itu. Tapi kalau selain dari itu nggak boleh, Pak. Kembali ke hukum asal itu. Allahu a'lam. Ya, syukron Ustaz. Mohon maaf untuk menyambung tentang safar antara laki-laki perempuan. Keluarga Bani Taslim kan termasuk juga akan safar ke Bumi Ayu. Ini nanti kan yang terjadi harus masing-masing bersama mahram Ustaz ya. Jangan sampai ada yang tidak ada mahramnya. Kemudian dalam bis itu kan Ustaz, rombongannya itu laki-laki perempuan bercampur seperti itu, bagaimana Ustaz cara supaya kita aman dari supaya syar'i Mas Ustaz? Ya kalau memang harus seperti itu karena perbatasan ya, duduknya ya sama mahramnya masing-masing. Artinya kalau perempuan ini duduk bersama mahramnya, nanti kursi depannya perempuan sama mahramnya, kemudian mahram itu tidak terkena hukum ikhtilat karena ada mahramnya. Ikhtilat itu yang dilarang itu adalah campur baur laki-laki perempuan yang perempuan itu tidak disertai mahram. Campur dengan laki-laki ajnabi gitu, laki-laki asing baginya, maka dia terkena hukum ikhtilat yang terlarang. Tapi kalau dalam satu bis itu sepasang-sepasang suami istri duduknya seperti itu ya, itu insya Allah dibolehkan karena tidak termasuk hukum ikhtilat itu, tidak terkena hukum ikhtilat karena ada mahramnya itu. Seperti itu. Jadi seandainya bertiga saja, misalkan saya nemui seseorang perempuan, terus ada suaminya, itu tidak dihukumi ikhtilat. Kita bertiga dalam ruang tamu gitu, berbicara, ada hajat gitu, kepada seorang ibu, yang ibu itu didampingi suaminya dan tidak terlihat wajahnya, tertutup gitu. Itu tidak dianggap ikhtilat karena ada suaminya. Tapi kalau saya bicara dengan ibu-ibu di ruang tamu berdua, ditutup nggak ditutup mukanya, tetap kena hukum ikhtilat itu. Karena ibu ini nggak ada mahramnya. Begitu Pak. Jadi yang penting ada mahramnya yang mengiringi itu insya Allah nggak masalah meskipun dalam satu kendaraan besar ya, bis itu. Cuma kendaraan sempit berhimpitan ya diupayakan jangan. Kalau sampai berdempetan ya. Untuk menutup pintu dari celah-celah syaitan gitu. Itu nggih, Pak. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Baik. Silakan pada yang lainnya untuk menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu. Ya nampaknya sudah cukup Ustadz pertanyaan dan pada siang hari ini. Sekali lagi kepada Ustadz Yahya Al-Jazi kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga menjadi amal untuk Ustadz dan bertahan untuk keluarga kami, keluarga Bani Taslim. Amin. Inilah acara di pagi hari ini segera kita akhiri dengan berdoa kafaratul majelis.